kuadrat. Kita ke persamaan trigonometri yang ketiga. Persamaan trigonometri yang ketiga adalah persamaan trigonometri dengan bentuk kuadrat. Jadi melibatkan persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat sudah sering kita bahas dari SMP, kalian sudah belajar. Kemudian di SMA juga sering kita pakai ya. Kuadrat, kata kuncinya kuadrat, yaitu X pangkat 2 seperti itu ya. Jadi nanti di dalam persamaan kuadrat yang biasanya kita ketahui ya, bentuknya itu kan misalkan AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0. Biasanya yang kita tuliskan adalah AX kuadrat begitu ya. Nah, di sini saya hanya mengganti variabel saja supaya nanti tidak bingung dengan X yang derajat. Saya ganti pakai Y. AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0. Biasanya kita diminta untuk mencari Y-nya berapa yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Nah, di dalam persamaan trigonometri juga sering kita menjumpai persamaan trigonometri itu berarti ada nilai sin, cos, tan, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam persamaan tersebut ada pangkat 2-nya ya. Seperti soal berikut ini. Ada sin kuadrat X dikurangi 3 sin X plus 2 sama dengan 0. Kemudian ada 2 tangan kuadrat X dikurangi 3 tangan X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, persamaan macam atau seperti ini itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan bantuan persamaan kuadrat. Jadi nanti trigonometrinya itu harus sama ya. Sin semua, tan semua. Kemudian di dalam persamaan tersebut ada yang pangkat tertinggi yaitu pangkat 2-nya. Nah, di sini. Kemudian yang trigonometrinya kita misalkan ya, misalkan sebagai huruf Y. Ini sebagai huruf Y. Berarti bisa diubah menjadi, kalau sin jadi Y maka dia Y kuadrat ya. Sin X-nya diubah jadi Y. Maka ini Y kuadrat dikurangi sin X-nya Y menjadi 3Y plus 2 sama dengan 0. Nah, kalau kita misalkan yang di bawah tangan X-nya jadi Y, maka bisa kita ubah menjadi 2Y kuadrat dikurangi 3Y dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian kita akan cari Y-nya berapa. Bisa kita menggunakan pemfaktoran ya. Pemfaktoran juga sering kita pelajari atau dengan rumus ABC bisa. Nah, yang nanti kita pelajari adalah dengan pemfaktoran terlebih dahulu. Setelah selesai difaktorkan, maka kita selesaikan dengan menggunakan persamaan trigonometri sederhana. Kita ke contoh soal persamaan trigonometri yang melibatkan persamaan kuadrat. Contoh yang pertama, ada diketahui suatu persamaan 3 sin kuadrat X dikurangi 2 sin X dikurangi 1 sama dengan 0, di mana X ini berada di rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Nilai X yang memenuhi adalah, ya di sini kita diminta untuk mencari nilai X ya. Nah, kita lihat ada persamaannya, kita tuliskan kembali, yaitu 3 sin kuadrat X dikurangi 2 sin X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, persamaan trigonometri ini merupakan persamaan trigonometri kuadrat. Kenapa? Ya, di sini lihat ya, pangkatnya 2 tertingginya. Kemudian jenisnya sama, sin semua ya. Syaratnya kan tadi ada pangkat tertingginya 2, kemudian trigonometrinya sama semua. Nah, untuk bisa menyelesaikan X-nya, jadi kita akan mencari X itu derajat berapa sih, kayak gitu. Maka harus kita misalkan terlebih dahulu menjadi suatu persamaan kuadrat. Misalkan ini ya, ini sin X, ini ada sin X. Berarti kita memisalkan sin X itu dengan suatu variabel. Saya pilih pakai variabel Y. Nanti kalian boleh pakai variabel yang lain ya, terserah. Yang penting jangan pakai X lagi, karena nanti akan membingungkan di akhir. Saya pakai Y, maka ketika sudah diubah menjadi Y, persamaan ini menjadi 3Y kuadrat dikurangi 2Y dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat dengan variabel Y.
maka kita cari dulu nilai Y-nya itu berapa. Nah, kita sudah belajar bagaimana menyelesaikan suatu persamaan kuadrat, mencari penyelesaiannya, salah satunya dengan pemfaktoran. Nah, ini harus sudah kalian kuasai ya, karena di SMP sudah belajar bolak-balik akan selalu dipakai. Cara mencarinya kan berarti kita cari dua bilangan ya. Ketika dikali itu hasilnya depan kali belakang, yaitu min 3. Ketika dijumlah itu hasilnya harus min 2. Nah, penentunya ada di min 3, yaitu bilangan min 3 dengan 1. Ketika dikali hasilnya min 3, ketika dijumlah hasilnya min 2. Setelah kita ketemu, berarti kita faktorkan. Karena di depan pangkat 2-nya 3, maka pemfaktorannya dimulai dari 3 juga. 3Y dikurangi 3 dikali 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Kita bagi dulu dengan A-nya atau koefisien yang pertama. Yang bisa dibagi adalah yang depan ya. Maka menjadi Y-1 dikali 3Y plus 1 sama dengan 0. Maka Y-1 sama dengan 0 atau 3Y plus 1 sama dengan 0. Y sama dengan 1 atau Y sama dengan min 1/3. Nah, setelah ketemu Y, kita kembalikan lagi ya. Kita tahu bahwa Y itu sin X ya. Didapat sin X itu sama dengan 1 atau sin X sama dengan min 1/3. Dalam hal ini kalian juga harus paham nilai-nilai sin ya. Nilai-nilai sin itu tertinggi ya, sin. Nilai sin X itu maksimum 1, minimum min 1 ya. Dan kita tahu bahwa sin X yang sama dengan 1, yang ini tidak perlu diselesaikan, nggak apa-apa karena kita butuh kalkulator. Kalau bukan angka-angka 1, 0, setengah, min setengah, akar 2, setengah, akar 3. Nah, yang diselesaikan yang bentuknya seperti ini saja, karena kita sudah hafal sudut-sudut istimewa. Sin X sama dengan 1, kita selesaikan dengan persamaan trigonometri sederhana. Menjadi sin X adalah 1 itu sin berapa? Yang terkecil, yaitu sin 90 derajat ya. Maka kita selesaikan menjadi yang pertama adalah X dengan alfanya 90, yaitu 90 plus K kali 360 derajat. X yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurangi 90 plus K kali 360 derajat. Maka kita coba kalau K-nya 0, X-nya adalah 90 plus 0 kali 360 derajat. X-nya 90. Kalau K-nya sama dengan 1, maka X-nya adalah 90 plus 360, yaitu 450. Sedangkan di sini 360 saja, km ya. Kemudian yang kedua di sini X sama dengan 90 juga plus K kali 360. Nah, ini bentuknya sama dengan yang pertama ya. Maka ini tidak perlu dilanjutkan, nggak apa-apa, cukup sampai di sini, stop. Berarti himpunan penyelesaiannya yang masuk adalah hanya 90 derajat ya. Untuk interval 0 sampai 360 derajat. Sekarang kita ke soal nomor 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat X dikurangi 5 sin 90 derajat dikurangi X plus 2 sama dengan 0. X-nya berada di 0 derajat sampai 180 derajat adalah. Sama, kita diminta untuk mencari X atau derajatnya berapa yang memenuhi persamaan ini. Nah, kita lihat atau tuliskan kembali dulu. Bentuk persamaannya adalah 2 cos kuadrat 2X min 5 sin 90 derajat min X plus 2 sama dengan 0. Nah, di sini ada cos, di sini ada sin. Angkatnya 2 sudah betul ya, berarti nanti persamaan kuadrat. Tapi di sini ada 2 trigonometri, maka harus kita satukan atau maksudnya kita ubah salah satu biar nanti sama bentuknya. Saya akan mengubah sin 90 derajat min X ya. Maka menjadi 2
cos kuadrat 2x dikurangi 5. Kita tahu ya, di sudut relasi ketika ada sin 90 derajat dikurangi x itu sama artinya dengan cos x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah cos semua, ada pangkat 2-nya. Ini maksudnya 2x ya, di sini ada 2x soalnya. Ini 2x. Ini 2x ya, cos 2x. Nah, sama-sama ada cos 2x, ada pangkat 2-nya, di sini juga ada yang pangkat 1. Maka dapat kita misalkan yang sebagai y-nya ya. Yang sebagai y-nya di sini adalah cos 2x. Cos 2x sama dengan y. Maka dapat kita jadikan persamaan ini menjadi 2y kuadrat dikurangi 5y plus 2 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan ya, cari dua bilangan, ketika dikali 2 kali 2 4, ketika dijumlah hasilnya min 5. Maka adalah min 4 dengan min 1. Kita faktorkan menjadi 2y min 4 dikalikan dengan 2y min 1 sama dengan 0. Nah, karena di depannya 2 ya, berarti kita bagi salah satu yang bagi 2. Nah, ini ya, menjadi y dikurangi 2 dikali 2y min 1 sama dengan 0. Maka y sama dengan 2 atau 2y min 1 sama dengan 0. 2y sama dengan 1, y-nya ketemu setengah. Nah, setelah ketemu y berarti kita kembalikan ya. Kita tahu bahwa y itu adalah cos 2x, maka cos 2x sama dengan 2 atau cos 2x sama dengan setengah. Nah, kita pun tahu bahwa nilai tertinggi cos itu kan 1 ya. Terendahnya juga min 1 cos x ya. Dalam satu periode itu nilai tertinggi 1 dan min 1 selalu. Nah, ini ketemunya 2. Berarti tidak ada ya, tidak ada cos derajat berapapun yang hasilnya 2. Berarti tidak ada sudut yang memenuhi di sini. Tidak ada x ya, x-nya tidak ada. Sehingga kita fokus yang cos 2x sama dengan setengah. Nah, cos 2x sama dengan setengah itu kan sama saja cos 2x sama dengan cos 60 derajat ya. Ini 2x, ini 60. Berarti kita selesaikan dengan dua cara ya. 2x sama dengan 60 derajat plus k kali 360. Yang satunya 2x sama dengan min 60 plus k kali 360 derajat. Yang ini x sama dengan 30 derajat plus k kali 180 derajat. Yang kedua x sama dengan min 30 plus k kali 180 derajat. Setelah itu kita coba, kalau k-nya 0 maka x-nya adalah 30 ditambah 0 yaitu 30 derajat. Masuk nggak ke interval yang dimaksud di soal? Masuk ya, maka dia memenuhi. Kalau k-nya sama dengan 1 maka x-nya 30 tambah 180 210 derajat, maka tidak memenuhi. Sekarang yang ini, kalau x kita ganti k-nya 0 maka x-nya adalah ini min 30 ya, min 30 ditambah 0 berarti min 30 tm. Kita coba ketika k-nya sama dengan 1, x-nya adalah min 30 ditambah 1 kali 180 itu sama saja dengan 150 derajat. 150 derajat berada pada interval 0 sampai 180 derajat, maka memenuhi. Sehingga kesimpulannya adalah himpunan penyelesaian dari soal ini 30 derajat dan 150 derajat.